Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insyaallah. Oke, masih semangat? Masih. Ya. Untuk sekarang kita sebelum mulai pembelajaran, kalian periksa dulu sekitar tempat duduk dan meja kalian apakah ada sampah atau tidak. Silakan. Untuk minumannya silakan disimpan dulu di bawah, ya, jangan di atas. Oke. Sudah bersih semuanya? Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Silakan ke ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum dimulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ella, Niken, Iya Pak. Putra Mardika, Iya Pak. Rafli Agustian. Ini untuk sekarang materi yang akan kita pelajari adalah instalasi, instalasi jaringan komputer LAN, yaitu tentang kabel slide dan protokol. Yang pertama nih ada soal dari Bapak, yang tahu silakan acungkan tangan atau nanti Bapak tunjuk ya. Apa yang dimaksud dengan jaringan peer to peer? Coba ada yang bisa nggak? Acungkan tangannya yang bisa. Atau Bapak tunjuk saja? Oke, Bapak tunjuk aja ya. Oke, Sally, mana Sally? Sally, silakan dijawab. Jaringan peer to peer itu apa? Suatu komunikasi antara pengguna atau rekan dalam sebuah jaringan komputer tanpa melalui server. Melalui komputer pada jaringan ini berperan sebagai klien sekaligus server. Oke, jadi jaringan peer to peer itu adalah jaringan antara dua buah PC yang tidak melalui server ya. Jadi dua-duanya bertindak sebagai server maupun sebagai klien ya. Jadi itu untuk peer to peer. Oke, itu betul. Kemudian untuk materi sekarang kita lanjutkan ke materi tentang kabel slide dan kabel crossover di sini ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini ada 4. Jadi kalian pada materi yang ini diharapkan yang pertama, jadi melalui pengamatan dan diskusi kalian itu peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis dan fungsi pengkabelan pada jaringan LAN dengan baik dan teliti. Jadi di sini untuk tujuan pertamanya ya, melalui pengamatan itu mungkin melalui internet, melalui buku, melalui e-book, pokoknya kalian cari ya, baik menggunakan HP maupun laptop silakan bebas. Kemudian kalian diskusikan. Kemudian ini untuk tujuan yang pertama ya tadi ya. Nah sekarang untuk tujuan kedua sama ya, melalui pengamatan dan diskusi kalian menganalisis alat-alat kerja dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengkabelan jaringan LAN dengan baik dan teliti. Kalian cari di internet maupun di buku alat-alat yang diperlukan atau bahan-bahan yang diperlukan untuk pengkabelan jaringan LAN. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui diskusi dan praktek. Jadi kalian praktekkan apa yang kalian dapat dari pengamatan. Di sini kalian praktekkan. Jadi kalian bisa melakukan instalasi kabel jaringan lain menggunakan kabel slide dan kabel crossover ya dengan baik, teliti dan bertanggung jawab. Kenapa di sini bertanggung jawab? Karena ini berhubungan dengan alat yang kalian pakai. Jadi harus kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tujuan yang terakhir, yang keempat, melalui diskusi dan praktek juga kalian membuat laporan. Jadi kalian buat laporannya nanti di LKPD ya, yang dikumpulkan dengan baik, teliti dan berani. Nah ini berani, kenapa ada berani di sini? Karena kalian nanti harus mempresentasikannya di depan, ya. Siap ya? Ini untuk tujuan pembelajarannya. Nah
kenapa di sini kita harus mempelajari tentang kabel stripe? Nah, tadi kan sudah dijawab ya oleh Selly tentang apa tadi? Tentang peer-to-peer ya. Kemudian oleh Farhan tentang LAN. Nah, jaringan peer-to-peer maupun LAN tidak akan bisa kita buat kalau kita tidak menguasai tentang pengkabelan. Kalian bentuk dulu kelompoknya, kemudian duduk berdasarkan kelompok. Oke? Nah, di sini untuk kelompok 1, kelompoknya Bapak tentukan di sini ya. Untuk kelompok 1 berarti Sally dan Nexa. Kemudian untuk kelompok 2 di sini Nela, mana Nela? Pak Siti. Oke, kelompok 2. Kelompok 3 Putra Mahardika. Nah, di sini ya. Ini kelompok 3. Kemudian Sakila, Yusi. Oke, untuk kerja kelompoknya di sini Bapak akan membagikan LKPD. Ini ya. Ini LKPD-nya untuk kebetulan. Tapi kalian kerjakan secara kelompok. Oke, sebelum Bapak terangkan tentang apa yang harus kalian kerjakan di sini, kita kembali lagi ke sini ya, tentang kabel strike. Nah, di sini ya, untuk kabel strike, nah di sini juga ada di LKPD kalian urutan kabelnya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat dan coklat. Nah, untuk hubungannya antara ujung yang satu dengan ujung yang lain untuk kabel strike itu sama ya. Jadi putih hijau dengan hijau dengan hijau seperti ini ya. Ini yang dinamakan strike. Kemudian yang kedua kabel crossover. Kabel crossover seperti ini urutan kabelnya: putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kabel LAN tipe cross dan stripe. Namun sebelum kita lanjutkan, tidak ada salahnya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kabel LAN. Kabel LAN adalah kabel yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan LAN. Apa itu jaringan LAN? Jaringan LAN adalah jaringan komputer yang berada dalam suatu gedung atau ruangan, seperti laboratorium komputer, warnet, dan lain sebagainya. Pemasangan kabel LAN tidak seperti pemasangan kabel listrik yang membutuhkan tiang yang tinggi untuk meletakkan kabelnya. Kabel LAN didesain untuk penggunaan di dalam ruangan saja, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam satu ruangan atau gedung dengan menggunakan hub atau switch, dan instalasinya sangat mudah. Jenis kabel yang digunakan dalam membangun jaringan LAN adalah kabel twisted pair. Kabel twisted pair ada dua jenis, yaitu shared twisted pair (STP) dan unshared twisted pair (UTP). Namun yang biasa digunakan adalah jenis UTP. Jadi kesimpulannya, kabel LAN adalah kabel jaringan yang dibuat menggunakan kabel twisted pair dan konektor RJ45. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan utama kita. Pengertian kabel stripe. Kabel stripe merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Fungsi kabel stripe. Kabel stripe digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, seperti untuk menghubungkan antara komputer dan switch dan lain sebagainya. Susunan warna kabel stripe. Urutan warna kabel stripe yang sesuai standar untuk setiap ujungnya adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat.
Kupas bagian ujung kabel menggunakan crimping tool lebih kurang 2 cm. Kupas juga bagian ujung kabel lainnya menggunakan crimping tool lebih kurang 2 cm juga. Pisahkan setiap lilitan kabel untuk mempermudah penyusunan. Setelah itu, urutkan warna kabel sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Rapikan ujung kabel dengan memotongnya menggunakan crimping tool. Masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Hati-hati dalam memasukkannya agar kabel tidak berserakan. Dorong terus kabel hingga mentok di ujung konektor. Di sini kita lihat pin yang berwarna kuning masih menonjol keluar. Oleh karena itu, kita akan mengkrimpingnya menggunakan crimping tools. Masukkan konektor RJ45 ke dalam lubang yang telah ditentukan. Lalu tekan kuat crimping agar konektor RJ45 terkrim dengan baik. Kita lihat tidak ada lagi pin yang menonjol keluar. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada ujung kabel yang lainnya. Tangnya rusak Pak. Hah? Tangnya rusak. Karena pinjam ke yang lain. Ada yang presentasi ke depan, perhatikan dulu ya. Oke, kelompok 2, berarti kelompok 1 tidak ada yang berhasil ya, untuk kabel cross maupun kabel strike-nya. Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok 5 akan memberikan hasil dari pekerjaan praktek Pak. Jadi yang pertama dalam membuat kabel straight, hasilnya gagal dikarenakan dalam pembuatan konektornya longgar. Jadi cukup sekian dari kita. Mohon maaf bila ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, untuk presentasinya, untuk angka bedanya silakan disimpan di video. Ini nanti Bapak ambil. Jadi rata-rata semuanya gagal ya. Rata-rata untuk praktek ini gagal. Itu tidak apa-apa, itu sebagai pengalaman. Jadi untuk praktek kedepannya kita akan lebih baik dari itu. Kalau Bapak lihat sih memang dari segi ketelitian ya, dan juga ada yang karena alatnya yang rusak. Kegagalannya itu disebabkan oleh hal-hal tersebut. Oke, untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan di pinggir. Nah di sini satu fase lagi. Jadi ada tes untuk kalian, waktunya 10 menit. Jawabannya di belakang saja. Silakan di browsing, nggak apa-apa. Untuk pembelajaran hari ini, ya memang tadi dari hasil prakteknya semuanya, hampir semuanya belum ada yang sempat sampai berhasil ya dalam pembuatan kabel cross maupun strike-nya. Tapi dari sana kan kalian bisa mengetahui yang salah pada saat pemasang itu bagian yang mananya ya. Jadi yang dari apakah dari pemasangannya yang kurang masuk ke dalam atau dari alatnya yang tadi putra ya, ininya sudah benar, semuanya sudah masuk, tetapi karena alatnya tadi kurang bagus sehingga satu aluminiumnya copot ke bawah oleh alat tang kelimpingnya. Itu kalau tidak copot pasti jalan itu yang keras ya. Jadi untuk kali ini kan kita hanya mengetes sampai bersambung atau tidak ya. Nah untuk yang ke depan protokol jaringan, yaitu kalian menghubungkan ini dengan komputer. Di sana akan diatur IP address-nya seperti apa agar dua komputer ini bisa terhubung melalui kabel strike maupun kabel cross. Untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Sebelum pulang silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.